Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di saat ini, saya akan membahas tentang standar operasional prosedur pemberian desferal. Tetapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Kriesta Ege Alphonse dengan NPM 121142012032. Kelas saya dari kelas A keperawatan. Perlu diketahui bahwa pemberian obat desferal ini memberikan obat desferal secara subkutan yang diberikan melalui infus pump dalam waktu 8-12 jam. Yang berikut yaitu tujuan pemberian desferal, yaitu untuk menurunkan atau mencegah pemumpukan Fe atau zat besi dalam tubuh, baik itu hemokromatosis atau penumpukan Fe atau zat besi di bawah kulit, ataupun hemosiderosis atau pemumpukan zat besi dalam organ. Yang berikut kita akan masuk pada standar operasional prosedur atau SOP dari pemberian desferal. Sebelum kita melakukan pemberian obat desferal, kita perlu mempersiapkan yang pertama, mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita menyusun alat-alat yang diperlukan dengan memperhatikan teknik aseptik dan antiseptik. Yang steril berupa sirinje 10 cc dan wing needle, yang tidak steril berupa alas, bengkok, kapas alkohol pada tempat tertutup, infus pump. Obat yang diperlukan yaitu obat desferal, pengencer aquades steril dalam botol, perban gulung atau kantong infus pump, plester, dan gunting plester. Yang berikut yaitu mempersiapkan obat desferal sesuai kebutuhan dan melakukan cek ulang obat yang akan diberikan sesuai perencanaan. Setelah itu menghitung dosis sesuai kebutuhan pasien. Untuk anak yang lebih dari 5 tahun, itu 1 gram sama dengan 2 vial. Sedangkan untuk usia kurang dari 5 tahun, itu 0,5 gram itu sama dengan 1 vial. Yang berikut yaitu mengencerkan obat dengan tepat. Untuk 1 vial 0,5 gram obat diaplus dengan aquades 4-5 cc. Membersihkan atas botol aquades dengan kapas alkohol dan menarik cairan aquades dari botol secukupnya dengan menggunakan sirinje atau spuit 10 cc. Setelah itu kapas dibuang ke bengkok dan membersihkan bagian atas botol vial desferal dengan kapas alkohol dan membiarkan kering sendiri, kemudian membuang kapas alkohol. Setelah itu, memasukkan jarum sirinje 10 cc yang berisi aquades melalui karet penutup botol ke dalam botol, dan kocok vial obat sampai tercampur rata, dan memegang botol dengan tangan yang tidak dominan, dan tarik obat sejumlah yang diperlukan. Setelah itu, menarik adanya udara dalam sirinje atau spuit. Bila ada, maka keluarkan dengan posisi yang tepat. Setelah itu, memeriksa ulang volume obat dengan tepat dan menyambungkan spuit dengan wing needle. Langkah selanjutnya yaitu memeriksa kembali adanya udara dalam sirinje atau spuit dan wing needle. Bila ada, maka keluarkan dengan posisi yang tepat. Yang berikut yaitu menyediakan infus pump. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan desferal. Yang pertama, kita harus mencuci tangan. Menggunakan sarung tangan bila ada pasien yang menderita penyakit menular yaitu AIDS atau hepatitis B. Yang kedua, menjaga privasi dan mengatur kenyamanan klien. Yang pertama, kita harus mendekati dan mengidentifikasi klien. Yang kedua, kita harus menjelaskan prosedur kepada klien dengan bahasa yang jelas. Yang berikut, memasang sampiran bila perlu. Yang ketiga yaitu memperhatikan teknik aseptik dan septik. Yang pertama, mempersiapkan alat dan pasien. Yang kedua, menyiapkan plester untuk fiksasi. Yang ketiga, memasang alas atau perlak. Yang keempat, mendekatkan bengkok kepada klien. Yang keempat yaitu menyuntikkan desferal dengan teknik steril. Yang kelima, membersihkan lokasi injeksi dengan alkohol dengan teknik sirkuler atau atas ke bawah sekali hapus. Yang keenam, membuang kapas alkohol ke dalam bengkok.
Yang ketujuh, membiarkan lokasi kering sendiri. Yang kedelapan, menyuntikkan obat dengan tepat. Dan yang kesembilan yaitu memfiksasi wing needle dengan plester. Yang kesepuluh, mengatur obat desferal pada alat infus pump dan memfiksasi infus pump dengan menggunakan perpanggulung atau kantong infus pump. Setelah itu mencuci tangan. Untuk evaluasinya, yang pertama, kita harus melihat kondisi pasien. Yang kedua, kita memperhatikan respon pasien selama tindakan dilakukan. Yang ketiga, kita menanyakan perasaan pasien setelah tindakan dilakukan. Selanjutnya, kita harus mendokumentasikan tindakan tersebut. Yang pertama, mencatat semua tindakan yang dilakukan dengan respon klien selama tindakan dan kondisi setelah tindakan. Yang kedua, mencatat dengan jelas, mudah dibaca, dan ditandatangani disertai nama jelas. Yang ketiga, tulisan yang salah tidak dihapus, tetapi dicoret dengan disertai paraf. Yang keempat, catatan dibuat dengan menggunakan ballpoint.